Manajemen adalah suatu kegiatan mendayagunakan orang dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mencapai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi, kesimpulan manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Selanjutnya di sini ada prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama ada produktivitas. Nah, hal ini itu berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Yang kedua ada demokratisasi. Nah, demokratisasi ini berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada komparatif. Prinsip ini yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir ada efektif dan efisien. Hal ini melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum tersebut, seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan antara kurikulum rasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya ada beberapa model perencanaan kurikulum. Yang pertama model perencanaan rasional deduktif atau rasional. Yang kedua ada model interaktif rasional. Yang ketiga ada model disiplin. Yang keempat ada model tanpa perencanaan. Selanjutnya di sini ada karakteristik perorganisasian kurikulum. Perorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama ada karakteristik kurikulum. Nah, ini tuh mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Dan yang kedua ada strategi implementasi. Nah, ini tuh strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Dan yang terakhir ada karakteristik penggunaan kurikulum. Nah, hal ini tuh meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pelajaran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini mencerminkan pentingnya manajemen kurikulum yang holistik, responsif, dan berorientasi pada hasil untuk memberikan pendidikan yang berkualitas relevan bagi siswa. Nah, proses pendidik ini perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memperdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum.